Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat peserta kuliah Al-Qur'an online, senang sekali kita bertemu kembali dalam sesi baru di mana kita akan melanjutkan pembahasan surah Al-Baqarah pada halaman ke-13, tepatnya pada ayat ke-84. Nah, pada rangkaian ayat 84 sampai seterusnya di halaman ke-13 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak kita untuk melihat dan merenungkan serta kemudian mengambil pelajaran dari fenomena yang terjadi pada orang-orang Yahudi, ya. Dan secara khusus, secara spesifik pada rangkaian ayat ke-84, 85, dan 86 di dalam halaman ini, Allah SWT mengajak kita untuk melihat seperti apa latar belakang orang-orang Yahudi di kota Yathrib atau kota Madinah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sana. Sebagaimana kita ketahui, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah, di kota Madinah itu setidaknya ada dua komunitas. Ya. Komunitas yang pertama adalah komunitas orang-orang Madinah sendiri, penduduk Madinah sendiri dari kalangan bangsa Arab, ya, yang di kemudian hari ketika Nabi SAW berhijrah, mereka dikenal sebagai komunitas Al-Ansar, ya, atau orang-orang Al-Ansar, ya, orang-orang yang kemudian menolong, ya, mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu makna dari Al-Ansar. Al-Ansar itu maknanya adalah para penolong atau para pendukung. Orang-orang Ansar sendiri atau penduduk asli kota Madinah sendiri itu terdiri dari dua suku besar, ya, dua kabilah besar, yaitu kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj, ya, kabilah Al-Aus dan kabilah Al-Khazraj. Nah, kedua kabilah ini sebelum datangnya Islam itu terlibat dalam permusuhan dan bahkan tidak jarang terlibat dalam satu pertempuran atau peperangan. Namun ketika Islam datang dan mereka kemudian memeluk Islam, mereka tidak lagi dikotak-kotakkan dalam fanatisme kesukuan mereka, tetapi mereka kemudian disatukan oleh Islam sehingga kemudian mereka mendapatkan satu gelar yang sangat mulia sebagai Al-Ansar, ya, sebagai orang-orang yang menolong, mendukung dakwah Nabi SAW. Nah, itu komunitas orang penduduk Madinah asli. Nah, komunitas yang kedua adalah komunitas orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi di kota Madinah itu terdiri dari tiga suku, ya, tiga suku, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, lalu yang terakhir adalah Bani Quraidah. Nah, sebelum Islam datang, Bani Qainuqa dan Bani An-Nadir itu menjadi sekutu bagi kalangan atau bagi kabilah Al-Aus. Ya, jadi
eh, kabilah atau Bani An-Nadir dan Bani Qainuqa dari kalangan Yahudi, itu mereka bersekutu dengan kalangan eh, Al-Khazraj, ya, dari kalangan penduduk asli kota Madinah. Oh, maaf, dari kalangan Al-Aus, ya. Nah, sementara suku yang ketiga, yaitu suku Bani Quraidah dari kalangan orang Yahudi, itu bersekutu dengan suku Khazraj, ya, dari kalangan penduduk Madinah. Nah, antara dua persekutuan ini, persekutuan pertama adalah antara suku Al-Aus dari penduduk Madinah dengan suku Bani Nadir, ya, dengan kelompok Bani Nadir dan Bani Qainuqa, ya, dari kalangan orang Yahudi. Ini seringkali berhadap-hadapan dengan kelompok sekutu yang kedua, yaitu kelompok sekutu Al-Khazraj, ya, dari kalangan penduduk Madinah dengan kelompok Bani Quraidah dari kalangan orang Yahudi. Ya, dan mereka sering terlibat dalam satu peperangan, dalam satu pertempuran. Ya, jadi kita bisa bayangkan seperti apa masyarakat Madinah, ya, pada waktu itu, di mana setidaknya ada dua bentuk persekutuan, ya, dan masing-masing persekutuan itu terdiri dari kelompok Yahudi, ya, dan kelompok penduduk Madinah sendiri, ya, dan mereka saling berperang antara satu dengan yang lain. Yang artinya apa? Yang artinya orang Yahudi yang bersekutu dengan penduduk asli Madinah itu akan menyerang saudaranya sesama Yahudi yang juga bersekutu dengan penduduk Madinah yang lain. Begitu pula sebaliknya, penduduk Madinah yang bersekutu dengan orang Yahudi juga akan membunuh, akan berperang, ya, dengan sesama mereka sebagai penduduk asli kota Madinah. Nah, jadi seperti itu fenomena yang terjadi pada waktu itu. Padahal di kalangan orang Yahudi sendiri, terutama di dalam kitab Taurat, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan larangan untuk menumpahkan darah sesama mereka, ya, sesama orang Yahudi sendiri. Ya, itu dilarang untuk menumpahkan darah, dan itu memang menjadi satu ajaran universal dari setiap agama yang Allah turunkan sampai pada agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu ajaran pokoknya adalah larangan untuk menumpahkan, ya, darah, ya, manusia. Nah, tetapi itu dilanggar, ya, oleh orang-orang Yahudi di Madinah pada waktu itu, dan itulah yang kemudian menjadi latar belakang daripada ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, di sini Allah SWT mengatakan wa iz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, ya, mitsaqakum, perjanjian kalian. Apa isi perjanjian itu? La tasfikuna, ya, jangan sampai kalian menumpahkan dima'akum, darah kalian, ya, maksudnya darah saudara kalian sendiri, sesama kalian, wala tukhrijuna, dan janganlah kalian anfusakum, wala tukhrijuna, dan janganlah kalian mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian, min, dari diarikum, dari kampung halaman kalian, dari tempat-tempat tinggal kalian. Jadi untuk lebih menegaskan betapa eratnya hubungan di antara mereka, Allah SWT menggunakan kalimat ini. Janganlah kalian menumpahkan darah kalian. Yang dimaksud tentu bukan menumpahkan darah diri sendiri, bukan, tetapi menumpahkan darah saudara kalian yang sebenarnya dia seperti diri kalian sendiri, ya.
kehormatannya, ya, kehormatannya, harga dirinya, hartanya itu harus dijaga, tidak boleh dirampas, tidak boleh ditumpahkan. Seperti kalian menjaga milik kalian sendiri. Ya. Di sini juga dikatakan, dan janganlah kalian mengeluarkan diri kalian dari tempat-tempat tinggal kalian. Tidak mungkinlah seseorang kemudian mengeluarkan dirinya dari rumahnya sendiri, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah mengeluarkan saudara-saudara kalian yang dia tidak ubahnya seperti diri kalian sendiri. Ya. Jadi Allah SWT ingatkan tentang perjanjian itu, summa aqrartum. Ya, kemudian aqrartum, kalian mengakui hal itu. Ya, bukan hanya mengakui, wa antum tashhadun, dan kalian juga mempersaksikan, ya, tentang kebenaran perjanjian itu. Nah, di sini dalam tafsirnya dikatakan wazkuru, dan ingatlah oleh kalian al-ahdal muakkad, ya, perjanjian yang telah dikuatkan, perjanjian yang sangat kuat. Ya, itu adalah tafsir dari kata misak. Perjanjian yang sangat dikuatkan, alladzi, yang akhadnahu, yang telah kami ambil, alaikum, atas kalian, fit Taurat, di dalam Taurat. Yang isinya apa? Isinya adalah min tahrimi, ya, berupa pengharaman iraqati ba'dikum. Iraqah artinya penumpahan darah. Jadi isi dari salah satu isi perjanjian itu adalah diharamkannya untuk menumpahkan darah ba'dikum, ya, yang dilakukan oleh sebagian kalian, dima'a ba'din, terhadap darah yang lainnya. Jadi isinya adalah diharamkannya kalian menumpahkan darah sebagian kalian, ya, yang lain. Wa tahrimi, dan juga pengharaman ikhraji, pengusiran, ba'dikum, yang dilakukan oleh sebagian kalian, ba'dan, terhadap sebagian yang lain, min diyarihim, dari tempat-tempat tinggal mereka. Ini 2 poin di antara isi perjanjian itu yang Allah ingatkan melalui ayat ini. Summa taraftum, ya, kemudian kalian mengakui, bima akhadnahu alaikum, mengakui apa yang telah kami ambil dari kalian, min ahdin, ya, berupa perjanjian, bidzalika, terhadap semua hal ini. Ya, mereka mengakui bahwa memang Allah sudah mengingatkan, sudah mengambil perjanjian itu. Wa antum, dan bukan hanya mengakui, wa antum, dan kalian, tashhaduna, mempersaksikan, ala sihhatihi, kebenaran janji yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil, ya, dari kalian. Jadi ini sebagai, ya, semacam pengantar, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, sebelum kemudian Allah menjelaskan secara lebih terperinci pada ayat selanjutnya. Apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi sesudah ini kita akan lanjutkan insya Allah pada video kuliah kita berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.